Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana nih kabarnya? Baik kan? Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, Bu, Alhamdulillah luar luar biasa. biasa. Oke, kalau baik. Bertemu lagi pada mata kuliah jaringan komputer. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai jaringan dasar. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Cukup. Oke, di sini ada yang udah tahu belum apa itu jaringan komputer, jaringan dasar? Belum, Bu, belum mengetahui mengenai jaringan dasar. Oke, kalau belum tahu, simak penjelasan saya baik-baik ya. Oke, ini adalah materi mengenai jaringan dasar. Yang pertama ada komponen jaringan. Kalian kan kalau belum masih asing dengan komponen jaringan itu apa, mesti bertanya-tanya, jaringan itu apa sih? Gitu kan. Oke, jadi jaringan adalah kumpulan device dan end system yang saling terhubung dan dapat berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Jadi jaringan itu kumpulan dari device-device yang saling terhubung dan berkomunikasi. Jadi dapat berkomunikasi antara device satu dengan device lainnya. Dan tidak hanya itu, pada komponen jaringan juga mempunyai beberapa perangkat. Yang pertama ada personal komputer, yang kedua ada server, yang ketiga ada smartphone, yang keempat ada router. Tidak hanya itu saja perangkat-perangkat pada komponen jaringan, ada switch, ada masih banyak lagi lah. Yang kedua ada topologi jaringan. Apa sih topologi jaringan? Kalian pasti bertanya-tanya seperti itu ya. Oke, jadi topologi jaringan adalah hal yang menjelaskan hubungan geometris antara unsur-unsur dasar penyusun jaringan. Jadi unsur-unsur dasar penyusun jaringan itu ada tiga. Yang pertama ada node, ada link, ada station. Kemudian pada topologi jaringan ada dua macam. Yang pertama ada topologi jaringan fisik, yang kedua ada topologi jaringan logika. Jadi, topologi jaringan fisik adalah topologi yang terlihat dari jaringan secara kasat mata. Jadi, kita tuh bisa melihat topologi tersebut seperti kabel, seperti perangkat yang terhubung antara satu dengan yang lain. Itu topologi fisik. Sedangkan topologi logikal itu topologi yang jalur sinyal-sinyalnya, sinyal datanya melalui topologi fisik. Jadi kalau topologi logikal itu kita tidak bisa melihat sinyal-sinyal antara seperti sinyal WiFi kita kan tidak bisa melihat, yaitu topologi logikal. Selanjutnya ada ini termasuk contoh dari topologi fisik, yaitu yang pertama ada topologi star, yang kedua ada topologi full mesh, yang ketiga ada topologi bus, yang keempat ada topologi ring. Selain keempat topologi itu masih banyak topologi-topologi fisik lainnya. Kalau kalian masih penasaran dengan apa sih contoh-contoh dari topologi fisik, kalian bisa lihat di Google. Selanjutnya ada latihan pemahaman. Jadi kan kita sudah belajar mengenai komponen jaringan dan topologi jaringan. Kita udah tahu perangkat-perangkat apa yang termasuk dalam komponen jaringan. Kita tahu apa macam-macam topologi, contoh-contoh topologi fisik. Kita kan sudah tahu. Jadi sekarang kita melatih pemahaman kita gitu. Pertama ada komponen penyusun jaringan lain yang setinggi dengan personal komputer. Jadi gini, komponen penyusun apa, komponen penyusun jaringan apa yang tingkatnya setinggi dengan personal komputer. Di sini apakah ada yang tahu?
saya ingin menjawab. Jadi, komponen penyusun jaringan lainnya yang setinggi dengan personal komputer itu yang pertama ada NIC atau kartu jaringan dan yang kedua ada switch atau hub. Oke, terima kasih. Jadi, komponen penyusun jaringan yang setinggi dengan personal komputer adalah yang pertama, ada Network Interface Card atau NIC, kalau biasa disebut dengan kartu jaringan. Yang kedua ada hub. Hub itu atau switch, ya itu. Terus yang selanjutnya ada ya ini topologi fisik lain selain topologi star dan topologi full mesh. Jadi, sebutkan topologi fisik lainnya selain topologi star dan topologi full mesh. Kan kita tadi sudah belajar mengenai contoh-contoh topologi fisik. Jadi, kalian udah tahu. Siapa yang mau menjawab? saya mau menjawab. Jadi, topologi selain topologi star dan topologi full mesh, diantaranya ada topologi base dan ada topologi ring. Oke, terima kasih. Jadi, topologi fisik selain topologi star itu ada topologi base, ada topologi ring. Selain itu masih banyak lagi topologi-topologi lainnya selain topologi base dan topologi ring. Bisa search di Google contoh-contoh topologi fisik. Jadi, kalian kalau belum paham mengenai materi yang telah saya sampaikan, kalian bisa melihat video YouTube ini. Oke, kalian bisa melihat video tersebut. Dari materi yang saya sampaikan, apakah ada pertanyaan? Saya ingin bertanya. Jadi, bagaimanakah teknik-teknik underline dalam dunia jaringan? Terima kasih, Bu. Baik, semuanya, kita sudah mengetahui pertanyaan dari salah satu teman kita, yaitu mengenai teknik underline. Jadi, gini, teknik underline itu teknik yang membutuhkan perangkat-perangkat yang gunanya untuk menghubungkan antara perangkat satu dengan perangkat yang lainnya. Kalau di teknik underline itu ada dua perangkat yang digunakan, perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras itu sama dengan hardware, sedangkan perangkat lunak itu sama dengan software. Jadi perangkat keras yang digunakan pada teknik tersebut adalah seperti hub, router, kabel, kartu jaringan. Sedangkan untuk perangkat lunak itu kayak Windows, Linux, Novel, iOS, seperti itu. Oke, baik semuanya. Kita sudah bersama-sama memahami dan mempelajari mengenai jaringan dasar. Kemudian kita sudah melakukan latihan pemahaman dan melakukan tanya jawab. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti perkuliahan pada pagi hari ini. Tetap semangat dan jangan lupa selalu menjaga kesehatan dan prokesnya jangan sampai kendor karena virus ini belum sepenuhnya hilang. Oke, untuk menutup pertemuan pada pagi hari ini, kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.